Bab 504, Aku Masih Ada Bibi Lain. Di suatu dimensi waktu, sekelompok penjelajah waktu berkumpul menjadi satu. Yang menjadi pimpinan adalah kultivator pedang wanita itu. Ada seorang Pak Tua berdiri di samping kultivator pedang wanita itu. Pak Tua itu bernama Gomengu, juga seorang kaisar agung. Lalu ada dua kaisar berdiri di sampingnya, selain itu juga ada Tedo dan Damian. Selain itu, ada 100 orang penjelajah waktu di sana. Kaisar Gomen yang berada di samping kultivator pedang wanita itu mendadak berkata, "Kaisar pedang agung, kenapa tidak mengejarnya?" Kultivator pedang wanita itu juga termasuk master dalam peringkat Suyue, bernama Kaisar Pedang Agung. Kaisar Pedang Agung melirik Kaisar Gomen sekilas dan berkata, "Menunggu orang." Kaisar Gomen mengerutkan kening dan berkata, "Menunggu siapa?" Kaisar Pedang Agung berkata, "Dua Kaisar Agung." Dua orang Kaisar Agung. Mendengar perkataan ini, Kaisar Gomen menoleh ke arah Kaisar Pedang Agung dan bertanya sedikit heran, apakah jumlah orang kita masih tidak bisa membunuh dua orang ini? Kaisar Pedang Agung berkata, "Kaisar Gomen, jangan meremehkan dua orang. Perlu diketahui, Kaisar Agung Cermin Kuno mati di tangan dua orang ini." Kaisar Gomen langsung kaget, dia tentu saja mengenal Kaisar Agung Cermin Kuno, sebenarnya kekuatan dirinya tidaklah kuat, hanya saja memiliki cermin ilahi kuno yang membantu. Dia sama sekali tidak menyangka Kaisar Cermin Kuni akan meninggal. Pada saat itu juga, dia sudah tidak berani meremehkannya. Kaisar Pedang Agung melihat ujung langit, tatapan mata sangat datar. Dari mulai bertarung hingga sekarang, dia sering mengalami kekalahan hanya karena meremehkan musuh, lalu bahkan hampir mati di tangan wanita itu. Sekarang dia tidak berani meremehkannya lagi. Setelah semua orang berkumpul barulah menyerang. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seolah teringat sesuatu, Kaisar Pedang Agung mendadak bertanya, "Di mana Tuan Penatau sekarang?" Senior berbaju hitam yang ada di sampingnya menjawab, "Berhasil ditahan di dunia kebenaran." Kaisar Pedang Agung mengedipkan kedua matanya dan berkata, "Yakin?" Senior tua itu menganggukkan kepala dan berkata, "Yakin." Lalu, ketua juga sudah memperingatkan orang ini. Jadi, dia tidak akan berani menyerang lagi. Kaisar Pedang Agung menganggukkan kepalanya, dia juga sangat takut dengan Tuan Penatau ini. Sebagian besar orang tidak mengetahui seberapa menakutkannya Tuan Penatau, tetapi dia tahu. Orang ini lebih awal mencapai kesempurnaan dibandingkan dengan dewa nyata. Waktu membangun ketertiban, juga pernah berselisih dengan para penjelajah waktu. Hanya saja, perselisihan waktu itu tidak terlalu sengit. Karena waktu itu Tuan Penatau masih belum membangun ketertiban yang sempurna, tidak ada pengaruh besar bagi para penjelajah waktu. Waktu itu yang paling terpengaruh adalah dia malah dijatuhkan oleh dewa nyata. Harus diakui, orang ini sangatlah menyedihkan. Namun, para penjelajah waktu yang pernah bertarung dengan Tuan Penatau waktu itu barulah mengetahui seberapa hebatnya orang ini. Hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkan orang ini di alam semesta. Hal yang paling menyedihkan adalah dia malah mencari beberapa orang yang tidak bisa mengalahkannya. Pada saat Kaisar Pedang Agung sedang merenung, tiba-tiba dia merasakan sesuatu, ekspresi wajah langsung berubah, hati-hati. Usai berkata, terjadilah kekacauan. Wush. Kemudian terdengar suara ledakan yang kuat, sebuah pedang langsung muncul di sisi kanan Kaisar Gomen. Pedang ini sangat cepat dan muncul tanpa pemberitahuan. Pada saat ini Kaisar Gomen mulai merinding, dia sangat kaget, siapa yang menyerang dirinya dari belakang. Dia tidak banyak berpikir, langsung memancarkan aura dari dalam tubuhnya, seketika energi yang kuat langsung menjadi perisai pelindungnya. Asalkan perisai pelindung ini bisa menahan serangan pedang ini sebentar, dia pasti bisa melarikan diri. Akan tetapi, tiba-tiba muncul energi misterius di sekitarnya. Domain pedang. Domain pedang yang kuat langsung menekan, Kaisar Gomen seketika tidak bisa melawan, dia masih belum sempat melawan, sebuah pedang langsung menghancurkan perisai pelindungnya dan menusuk ke keningnya. Boom! Seketika, energi yang menakutkan dalam pedang langsung melenyapkan aura kehidupan Kaisar Gomen. Roh dan fisik langsung binasa. Melihat kondisi ini, Kaisar Pedang Agung yang ada di kejauhan langsung kaget, dia memandang ke arah Feni yang menyerang itu, dia juga tidak menyangka wanita ini berani menyerang balik. Ah! Pada saat itu juga, terdengar jeritan tragis dari kejauhan. Kaisar Pedang Agung langsung menoleh, dia melihat Sander membunuh beberapa penjelajah waktu dalam kerumunan orang.
Tadi semua orang hanya fokus ke arah Kaisar Gomen. Sander memanfaatkan kesempatan ini menyerang secara mendadak. Namun, reaksi para penjelajah waktu juga sangat cepat. Mereka seketika langsung mundur saat melihat Sander menyerang, lalu mulai menekan ke arah Sander. Saat melihat Sander yang ada di sana, Kaisar Pedang Agung langsung kaget, ekspresi wajahnya sangatlah masam. Dia sama sekali tidak menyangka dua orang ini akan menyerang balik. Kaisar Pedang Agung memandang Sander, lalu Sander hanya tersenyum, seolah-olah tidak takut dengan segalanya. Saat melihat sikap Sander ini, semua orang mulai siaga, apakah orang ini ada bala bantuan? Kaisar Pedang Agung juga mulai waspada. Dua orang ini berani menyerang kembali, pasti ada sesuatu. Dia melirik ke sekitar, energi pedang yang kuat langsung menyelimuti tubuhnya. Di waktu bersamaan, dia juga mulai mendeteksi apakah ada master lain di sekitarnya. Alhasil, sama sekali tidak ada master lainnya. Kaisar Pedang Agung mengerutkan keningnya. Di kejauhan, Sander melirik Kaisar Pedang Agung sekilas, lalu tersenyum. Dia juga tidak banyak basa-basi langsung muncul di samping Feni, kemudian masuk ke dalam pagoda kecil. Feni menyimpan pagoda kecil lalu berbalik badan pergi. Tidak ada yang berani menghalangi mereka. Jika Sander berada di luar, Feni berada di dalam pagoda kecil itu, maka mereka pasti berani menghalanginya. Meskipun Sander juga sangat kuat, juga tidak begitu menakutkan. Sedangkan Feni berbeda, wanita ini benar-benar super kuat. Jika semua orang menyerang serentak juga tidak bisa mengadangnya. Namun, jika ingin mengadangnya, pasti harus mengeluarkan pengorbanan yang besar. Dengan demikian, semua orang melihat Feni membawa Sander pergi. Ekspresi wajah Kaisar Pedang Agung juga sangat menakutkan. Sekarang dua kultivator pedang ini benar-benar tidak tahu malu. Berani sekali menyerang dari belakang. Harus diakui, jika mereka berdua tidak bertarung mati-matian, malah bermain belakang, dia benar sedikit takut. Kaisar Pedang Agung mendadak menoleh ke senior yang ada di sampingnya, minta orang dari sekte rahasia untuk mengawasi mereka berdua. Senior berbaju hitam itu menganggukkan kepala dan pergi. Kaisar Pedang Agung menoleh ke arah ujung langit, tatapan mata sangatlah tajam. Jangan lagi memberikan kesempatan kepada mereka berdua. Jika tidak, mereka berdua akan menjadi semakin kuat, terutama Sander. Setelah beberapa pertarungan ini, kekuatan Sander sudah mengalami peningkatan yang super pesat. Jika terus bertarung, mungkin hanya master tingkat Kaisar yang bisa mengadangnya. Benar-benar tidak masuk akal. Apakah dua orang Kaisar Agung ditambah dirinya bisa membunuh Sander? Pada saat itu, tiba-tiba muncul pemikiran seperti ini dalam benaknya Kaisar Pedang Agung. Apakah bisa membunuhnya? Kaisar Pedang Agung mengedipkan mata, kali ini dia mendadak merasa walaupun dua orang Kaisar Agung datang, juga tidak bisa membunuh Sander dan kultivator pedang wanita bergaun hitam itu. Tidak bisa. Kaisar Pedang Agung mendadak berkata, kamu tetap di sini, aku akan pergi berjumpa ketua. Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Dia merasa tidak boleh memberikan kesempatan kepada Sander dan Feni lagi. Pada saat itu juga, satu bayangan virtual mendadak muncul di depan Kaisar Pedang Agung. Ekspresi wajah Kaisar Pedang Agung langsung berubah ketika melihat bayangan virtual ini, Duta Suci. Duta Suci itu menganggukkan kepalanya, Kaisar Pedang Agung, ketua sudah mengetahui hal ini. Kamu tunggu di sini, paling lama 1 jam, 2 orang Kaisar Agung dan klan Gu juga bergegas ke sini. Klan Gu. Mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Kaisar Pedang Agung langsung berubah, klan Gu. Duta Suci menganggukkan kepalanya, klan Gu sudah berjanji akan datang membantu. Klan Gu. Kaisar Pedang Agung seketika langsung semangat dan bahagia. Dalam sejarah kuno, organisasi yang paling kuat adalah sekte masa lalu ada 2 kuil dan 4 klan yang berada di bawah sekte masa lalu. 2 kuil itu adalah kuil suci Suyue dan kuil iblis Gu. Sekarang 2 kuil ini sudah bernaung di bawah ketua sekte masa lalu. Duta Suci yang berada di depannya berasal dari kuil suci Suyue. Lalu, selain 2 kuil ini, juga ada 4 klan. 4 klan ini dijuluki sebagai 4 klan kuno besar Suyue, merupakan 4 klan yang terkuat dalam sejarah, tidak tahu sudah bertahan selama berapa abad. Hanya saja, 4 klan ini tidak bernaung di bawah ketua sekte masa lalu. Lalu, pada saat ini, setelah mendengar perkataan Duta Suci ini, dia tahu 4 klan besar mungkin sudah berhasil bernaung di bawah ketua sekte masa lalu. Klan Gu. Kaisar Pedang Agung menoleh ke ujung langit,
lalu mengedipkan kedua matanya, kamu jangan harap bisa bertahan hidup lagi. Di sisi lain, Sander membawa Feni melawan arus waktu. Meskipun berhasil membunuh seorang kaisar agung, Sander sadar kondisi masih tidak menguntungkannya. Masalah terbesar yang dia hadapi sekarang adalah dia sama sekali tidak tahu seberapa banyaknya kekuatan yang dimiliki sekte masa lalu, juga tidak tahu ada berapa banyak penjelajah waktu yang membantu sekte masa lalu. Bisa dikatakan, sekarang musuh mengetahui kondisinya, sedangkan dia sama sekali tidak mengetahui kondisi musuh. Informasi tidak seimbang. Oleh karena itu, dia pasti akan susah bertindak. Dia ingin mencari Anyu, tetapi sama sekali tidak berjumpa dengannya. Sekarang dia juga tahu jelas, meskipun bisa menghubungi Anyu, juga tidak ada gunanya. Meskipun Paviliun Xianbao memiliki banyak informasi, lawan mereka sekarang adalah sekte masa lalu dan para penjelajah waktu. Bahkan bala bantuan dari alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata juga tidak bisa datang, apalagi orang lainnya. Melihat Sander yang begitu serius, Feni mendadak menepuk kepalanya dan berkata, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Sander tersenyum tipis dan berkata, "Aku sedang memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini." Feni berkata, "Apa menemukan caranya?" Sander menggelengkan kepalanya. Feni melirik sekilas dan berkata, "Berpikir lagi." Sander pun terdiam. Fenu memandang ke ujung langit, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan, lalu tersenyum. Sander mendadak bertanya, "Bibi, apakah aku ada bibi lain lagi?" Feni memandang Sander. Pada saat Sander ingin berbicara, Feni duluan berbicara, ada banyak sekali. Sander bahagia dan berkata, "Serius?" Feni berkata dengan tenang, "Serius, ada banyak dalam mimpi." Ekspresi wajah Sander menjadi kaku. Pada saat ini, Feni mendadak menjewer telinganya Sander dan berkata, "Jangan berpikir yang aneh-aneh, oke?" Sander pun terdiam. Bersambung. Bab 505 Jangan begitu kejam. Meskipun fisiknya Sander sangat kuat, kekuatan Feni lebih kuat. Satu cubitan ini juga sangat sakit. Sander langsung berkata, "Bibi, aku hanya tanya saja, tidak ada maksud lain." Feni mencibir, "Tidak ada maksud lain. Kenapa? Kamu meremehkan kekuatanku, tidak bisa membantumu, ya? Kalau begitu kamu pergi cari bibi bergaun polos saja." Sander langsung terdiam. Ternyata bibi ini marah karena hal ini. Benar-benar tidak masuk akal. Feni menoleh ke ujung langit, ekspresi wajah sangat datar dan tidak berkata. Sander merenung sejenak dan berkata, "Bibi, kamu sudah menyelamatkanku begitu banyak kali. Tanpamu, aku sudah mati. Aku mana mungkin meremehkan kekuatanmu. Tidak, aku tidak boleh meremehkan kekuatanmu. Kalau bukan karena aku, mereka mana mungkin bisa mencelakaimu." Feni melihat ke ujung langit dan diam tak berkata. Sander sedikit pusing, dia pun memanggil, "Bibi." Feni tetap tidak berbicara. Sander berpikir sejenak dan berkata, "Bibi, kamu tahu aku tidak ada maksud itu, apa kamu hanya mencari alasan untuk memukulku?" Feni menoleh ke arah Sander, dia hanya diam dan tersenyum tipis. Sander langsung merinding, lalu berkata, "Apakah aku sudah melakukan hal yang membuatmu emosi?" Feni berkata, "Pikirkan sendiri." Sander mengerutkan keningnya. "Pikirkan sendiri." Dia sepertinya tidak mengatakan apapun. Sander bertanya dalam hati, "Tuan Pagoda, apa kamu tahu?" Pagoda kecil menjawab, "Jangan tanya aku tahu juga tidak berani memberitahumu." Sander pun terdiam. Orang yang paling ditakuti pagoda kecil ini adalah Destri bergaun hitam. Destri bergaun polos jarang marah, tetapi Destri bergaun hitaran ini sangat garang dan kejam. Dia hanya memiliki sikap yang mudah meledak. Tanpa banyak alasan. Benar-benar susah ditebak. Sander melirik Feni yang berekspresi wajah datar. Sander mendadak berkata, "Bibi, aku ada cerita lucu." Feni memandang ke arah Sander, "Jika tidak lucu, tanggung sendiri konsekuensinya." Ekspresi wajah Sander langsung kaku. "Apa? Kok menjadi seperti ini?" Feni berkata, "Cepat ceritakan." Sander sedikit bimbang. Feni memelototinya dan berkata, "Cepat. Kalau tidak aku akan memukulmu." Sander langsung kaget. Dia pun memutuskan untuk menceritakan kisah yang pernah dia baca di Bima Sakti. Dahulu kala, ada seorang pelajar jatuh cinta dengan nona muda. Pelajar ini sangat tampan dan tinggi, nona besar ini juga sangat cantik dan anggun.
Suatu hari, mereka pergi bertamasya, tapi malah hujan deras. Mereka pun berteduh di rumah kosong. Tak disangka hujan turun hingga tengah malam. Setelah itu, dia melirik Fanny sekilas. Melihat Fanny mendengar dengan serius, dia pun lanjut berkata, hanya ada satu ranjang di kamar itu. Meskipun mereka berdua saling mencintai, juga tetap menjaga jarak. Nona besar itu kasihan dengan pelajar, memintanya tidur satu ranjang. Hanya saja ada sebuah jepit rambut, lalu berkata bagi siapa yang melewatinya sama seperti binatang. Pelajar itu adalah orang yang jujur, dia pun menahan satu malam dan tidak melewati batasnya. Fanny melirik Sander sekilas dan berkata, pelajar itu benar-benar pria yang baik. Sander tersenyum dan lanjut bercerita, keesokan paginya, Nona besar itu bangun, dia melihat pelajar itu benar-benar tidak melewati batas, langsung menamparnya dan memarahinya lalu pergi. Fanny mengerutkan keningnya dan berkata, marah apa? Sander mengedipkan matanya dan berkata, wanita itu memarahi pelajar itu lebih brengsek dari binatang. Usai berkata, Sander langsung berbalik badan pergi. Fanny sedikit kaget, dia masih tidak mencerna artinya, tetapi seketika dia langsung mengangkat alis matanya, Usai berkata, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang mengejar Sander. Tidak lama kemudian, terdengar suara jeritan dari kejauhan, aku juga mendengar cerita ini dari Tuan Pagoda. Pagoda kecil sedikit terdiam. Lalu, kembali terdengar suara jeritan. 1 jam kemudian, Sander berdiri di belakang Fanny dan diam tak berkata. Kali ini dia babak belur. Tidak lama kemudian, Fanny mendadak berhenti, dia melirik Sander sekilas, bukannya kamu sangat pandai mendongeng. Cepat, lanjut lagi. Sander pun diam saja. Fanny langsung membalikkan kepala saat melihat Sander yang menundukkan kepala. Pada saat ini, Pagoda kecil mendadak berkata, Tuan Cilik, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Sander bertanya dalam hati, apa? Pagoda kecil berkata, mohon jadilah manusia. Sander pun diam saja. Pagoda kecil menghela napas dan berkata, bagaimanapun juga aku sudah hidup selama 3 generasi, masa kamu memperlakukanku seperti ini? Sander berkata dengan serius, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pagoda kecil itu berkata, di saat dalam bencana, kamu mengingatku, tapi saat dalam kebahagiaan, apa kamu pernah mengingatku? Sander diam tak berkata. Pagoda kecil itu lanjut berkata, Kak, jangan menyinggung wanita ini lagi, jangankan kamu, bahkan ayahmu saja tidak berani, kamu malah berani menyinggungnya. Jujur saja, aku sedikit salut denganmu. Sander sedikit canggung. Seketika, Fanny mendadak berhenti, lalu mengerutkan keningnya. Melihat kondisi ini, Sander langsung kaget dan bertanya, kenapa? Fanny menolehkan kepalanya, lalu dimensi di sana bergetar, lalu muncul sebuah gulungan. Fanny membuka telapak tangan, gulungan itu langsung berhenti di tangannya. Dia membuka gulungan itu dan membacanya, lalu langsung kaget. Sander berjalan ke sampingnya Fanny, dia melihat gulungan itu, lalu membaca isi dalamnya, juga langsung kaget. Karena isi gulungan itu adalah informasi detail tentang sekte masa lalu, juga kekuatan dari 2 kuil dan 4 klan. Selain itu, juga ada nama dan kekuatan dari berbagai kaisar agung, juga ada berapa banyak kaisar yang sedang bergegas ke sini, sangat detail. Sander memandang Fanny yang sedang mengerutkan keningnya. Sander juga mengerutkan keningnya dan berkata, Bibi, kamu tidak tahu siapa yang memberikan informasi ini kepada kita. Fanny menggelengkan kepalanya. Sander langsung bimbang. Siapa yang sedang memberikan informasi padanya? Tuan Penatao. Orang pertama yang muncul dalam benaknya adalah Tuan Penatao, karena sekarang hanya dia yang bisa melakukan hal seperti ini. Namun, juga tidak memungkinkan, karena jika benar adalah Tuan Penatao, dia tidak mungkin diam-diam melakukannya. Lalu, firasatnya juga menebak bukan Tuan Penatao. Karena jika dia adalah ketua sekte masa lalu, pasti akan mengawasi Tuan Penatao dengan ketat. Namun, kalau bukan Tuan Penatao, ada siapa lagi? Sander sangat bingung. Fanny mendadak berkata, orang dari klan Gu akan segera datang. Klan Gu. Sander menenangkan hati dan pikiran, sambil melihat gulungan yang ada di tangannya. Dari penjelasan mengenai klan Gu yang ada di dalam gulungan itu, klan Gu adalah salah satu dari 4 keluarga besar, memiliki kekuatan yang menakutkan. Lalu, sekarang semua anggota klan Gu datang membunuh dirinya. Seluruh anggota klan. Sialan. Sander sedikit kesal. Apakah sekte masa lalu sudah gila?
Kok sampai seperti ini? Feni mendadak berkata, apa rencanamu? Rencana? Sander menghela napas, dia merasa tak berdaya, mereka tidak berencana memberikanku kesempatan apapun, ingin mendorongku ke jalan buntu. Feni menganggukkan kepalanya, Lia. Sander diam tak berkata. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kali ini, dia benar merasa tak berdaya, jumlah musuh lebih banyak berkali-kali lipat darinya, lalu juga tidak memberikan kesempatan apapun pada dirinya. Lari. Jika terus melawan arus waktu, apakah akan sampai di markas utama sekte masa lalu? Saat berpikir demikian, Sander langsung menggelengkan kepalanya. Feni mendadak berkata, apa kamu takut? Sander diam saja. Feni berhenti, dia membalikkan badan ke arah Sander, apa kamu merasa hal ini paling tak berdaya? Sander memandang Feni, lalu Feni menggelengkan kepalanya, apa kamu tahu kisah kakekmu dan bibi bergaun polos? Sander berkata, hanya tahu sedikit. Feni memandang Sander dan berkata, waktu itu, kamu semuanya bekerja sama menghadapi bibi bergaun polosmu, dia hampir membunuh semua orang, apa kamu tahu seberapa tak berdayanya kami waktu itu? Sander diam tak berkata. Feni menepuk bahunya Sander dan berkata, bukannya masih ada aku yang menemanimu? Mendengar perkataan ini, Sander merasa kehangatan dalam hatinya. Dia menengadahkan kepala melihat ke ujung langit, lalu tersenyum berkata, klanku. Klan yang paling hebat di dunia adalah klan Yang. Hari ini aku akan mewakili klan Yang untuk berhadapan dengan mereka. Feni tersenyum dan tidak berkata. Sander mendadak menoleh ke arah kanan, seketika dia menarik lengan bajunya Feni dan menghilang dari tempat. Tidak lama kemudian, Sander dan Feni muncul di tengah padang pasir. Sander melihat sekitar, Tuan Pagoda, kamu yakin ada aura kehidupan di sini? Pagoda kecil berkata, Lia. Sander ingin berbicara, tetapi Feni mendadak berkata, depanmu. Usai berkata, dia langsung menebas pedangnya. Seraas. Seketika padang pasir langsung terbelah menjadi dua, kemudian muncul sebuah istana bawah tanah. Sander sedikit kaget melihat kondisi ini. Feni memandang ke arah istana bawah tanah itu, lalu mengerutkan keningnya. Sander bertanya, kenapa? Feni berkata, ada aura yang kuat. Sander berkata, ayo pergi lihat. Feni menganggukkan kepalanya, kemudian berubah menjadi cahaya menghilang dari tempat. Pada saat muncul, mereka sudah berada di depan istana bawah tanah yang bagaikan neraka, sangatlah menakutkan. Sander melihat bagian atas gerbang istana bawah tanah itu yang tertulis kediaman Baka. Sander menoleh ke arah Feni, Feni pun berkata, aura itu berasal dari dalam. Sander memberi hormat ke arah istana bawah tanah lalu berkata, saya Sander Ye. Pada saat ini, terdengar suara yang seram dari dalam istana bawah tanah, namamu Sander Ye. Sander sedikit kaget dan berkata, Lia. Gerbang istana bawah tanah mendadak terbuka, ada seorang pria paruh baya berjubah merah muncul di pintu. Pria paruh baya memandang Sander, kamu adalah Sander Ye. Sander menganggukkan kepalanya, Lia. Pria paruh baya lanjut bertanya, kultivator pedang berjubah hijau itu adalah kakekmu? Sander sedikit kaget lalu menganggukkan kepalanya, Lia. Kakekku. Setelah itu, dia diam sejenak dan lanjut berkata, kandung. Pada saat ini, dia sangat bahagia, dia mengira orang yang ada di depannya pasti bala bantuan yang disiapkan kakek untuknya. Benar-benar kakek kandung. Pria berjubah merah memandang Sander sejenak dan berkata, dia sangat berlagak, mengatakan aku tidak bisa mengalahkan cucunya. Aku tidak percaya, ayo, aku akan mengalahkanmu. Sander terdiam 1000 kata. Bersambung. Bab 506 mau mendengar cerita yang lebih dewasa. Sander langsung tercengang mendengar perkataan pria berjubah merah itu. Apa-apaan ini? Apa yang dilakukan kakek? Mencelakai cucunya. Lalu, pria paruh baya berjubah merah sudah melangkah maju, energi yang kuat langsung menekan ke arah Sander. Energi yang kuat ini membuat Sander sesak napas. Lalu, pada saat ini, Sander mendadak menarik pedangnya. Jurus menebas langit menghunus pedang. Satu serangan ini langsung membuat energi yang kuat itu hancur. Namun, pria paruh baya itu mendadak muncul di depan Sander, lalu menunjuk pedang Suanyuan yang ada di tangannya Sander. Buk! Pedang Suanyuan bergetar, kemudian ada energi yang kuat langsung membuat Sander mundur ribuan mil. Namun, pria paruh baya itu tidak menyerang lagi. Di kejauhan,
Sander barulah berhenti. Dia melihat lengan kanannya yang sudah kesemutan dan kehilangan rasa. Sander sangat kaget, orang di depannya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Pria Parubaya memandang Sander, kekuatanmu tidak sekuat yang kakekmu katakan. Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Namun, Sander yang ada di kejauhan mendadak menjadi ilusi, kemudian laksa pedang langsung terbang di depan Sander. Pengendalian dimensi. Lalu, kali ini bukan hanya penambahan dimensi 2 kali lipat. Seolah merasakan sesuatu, pria Parubaya yang ada di kejauhan berbalik badan. Dia baru berbalik badan, pedang sudah berada di depannya. Pria Parubaya mengedipkan mata, lalu mengangkat tangannya meninju. Boom! Terdengar suara ledakan yang kuat, kemudian pria berjubah merah mundur jauh hingga dimensi ambruk. Pria berjubah merah mundur sampai ribuan meter. Sander tidak menyerang lagi, dia hanya memandang pria berjubah merah yang berhenti di kejauhan dengan muka tenang. Setelah pria berjubah merah itu berhenti, dia melihat kepalan tangannya yang sudah luka parah. Lalu, bukan hanya demikian, lengan kanannya juga sudah retak. Pria Parubaya melihat Sander yang ada di kejauhan lalu berkata dengan kaget, serangan pedangmu sangatlah menakutkan. Sander berkata dengan tenang, masih lemah dibandingkan dengan kakekku. Haha. Pria berjubah merasa tertawa, masih lemah. Sander tersenyum dan berkata, senior pernah bertarung dengan kakekku. Pria berjubah merah menganggukkan kepala, pernah, bertarung 300 babak, tapi kalah di detik terakhir. Kalah di detik terakhir. Mendengar perkataan pria berjubah merah itu, Sander sedikit kaget, tak disangka pria ini sama seperti ayahnya, begitu tidak tahu malu. Feni melirik pria berjubah merah sambil memeluk pedangnya dan tidak berbicara. Dia tidak menyerang, karena dia merasa tidak ada aura membunuh dari tubuhnya pria berjubah merah itu. Sander mendadak bertanya, maaf, bertanya dulu, senior masih memiliki berapa banyak elemen usia? Pria berjubah merah itu berkata, 70-an tahun. 70-an tahun. Bagi orang biasa akan sangat panjang, tetapi bagi seorang kultivator hanya sekejap mata. Sander merenung sejenak dan berkata, senior, apa kamu ingin menambah elemen usia? Pria berjubah merah menatap Sander sekilas dan berkata, kamu bisa membantuku menambah elemen usia. Sander menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa, tapi temanku bisa. Pria berjubah merah bertanya, Tuan Penatao. Sander sedikit kaget, dan berkata, senior kenal dia. Pria berjubah merah menganggukkan kepalanya. Sander berkata dengan serius, senior, jujur saja, sekarang aku bertarung dengan sekte masa lalu, memerlukan bantuan. Jika senior bersedia membantu, aku akan meminta Tuan Penatao untuk membantumu menambahkan elemen usia, bagaimana? Pria berjubah merah memandang Sander dan berkata, kamu merasa Tuan Penatao akan membantu orang lain menambah elemen usia? Sander menganggukkan kepalanya, Tuan Penatao, dewa yang sesungguhnya. Tuan Penatao sedikit tak berdaya. Pria berjubah merah merenung sejenak, lalu menggelengkan kepala, aku menolaknya. Sander juga merasa biasa dan bertanya, kenapa? Pria berjubah merah berkata, karena lawanmu adalah sekte masa lalu. Sekte masa lalu. Pria berjubah merah tahu seberapa menakutkannya sekte ini, terutama ketua sekte masa lalu, dia memiliki kekuatan hingga membuat 2 kuil dan 4 klan merasa tak berdaya. Sander merenung sejenak dan berkata, jika kamu ingin bertahan hidup 100 tahun lagi, kamu harus memilih aku dan dia. Pria berjubah merah memandang Sander sekilas dan diam tak berkata. Sebenarnya dia sudah mendapatkan surat buronan Suyue, bagi siapa yang bisa membunuh Sander, akan mendapatkan sumber leluhur, lalu sumber leluhur ini bisa menambahkan elemen usianya. Namun, dia tidak tergoda dengan hadiah ini. Karena dia tahu, ada 2 kultivator pedang yang menakutkan di belakang Sander, bukan hanya seperti itu, dia merupakan orang yang dipilih oleh dewa nyata. Sumber leluhur sangat menggoda. Namun, dia tahu jelas, meskipun membunuh Sander, lalu mendapatkan sumber leluhur, dia juga tidak bisa menikmatinya. Maka, pilihan yang terbaik adalah tidak memilih keduanya. Usai berkata, pria berjubah merah itu berbalik badan dan pergi. Sander mendadak memanggil, senior. Pria berjubah merah berhenti, dia berbalik badan ke arah Sander. Sander berkata, senior, kamu berlatih hingga sekarang, apakah rela akan kembali ke tanah setelah belasan tahun lagi?
Pria berjubah merah tersenyum tipis dan berkata, tidak rela. Tapi, apa yang bisa aku lakukan lagi? Jalan terbagi baik dan jahat. Meskipun kami ada kekuatan, juga berbeda jauh dengan mereka. Tuan Ye, tidak peduli sekte masa lalu atau kamu, rata-rata sedang menarik kami, agar kami bisa membantu kalian, menjadi tumbal saja. Usai berkata, dia menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak ingin menjadi pion bagi orang lain. Sander menganggukkan kepalanya, baik. Tidak memaksa. Usai berkata, dia membawa Fanny berbalik badan pergi. Setiap manusia memiliki pilihan sendiri, dia menghormati pilihan orang lain. Pria berjubah merah melirik Sander sekilas, lalu Sander dan Fanny sudah menghilang. Benaran pergi. Pria berjubah merah diam sejenak, lalu menoleh ke langit dengan ekspresi wajah bercampur aduk. Belasan tahun elemen usia. Apakah setelah belasan tahun akan meninggal? Tentu saja tidak rela. Namun, dia benar tidak ingin ikut campur masalah Sander dan sekte masa lalu. Dua sisi adalah sosok yang hebat. Dia tidak berani menyinggung siapapun. Namun, dia tahu jelas, jika tidak memilih, maka kedepannya tidak peduli siapa yang menang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Saat berpikir demikian, pria berjubah merah mengerutkan keningnya. Dirinya hanya memiliki belasan tahun elemen usia, kenapa tidak mencoba untuk mempertaruhkan segalanya? Jika pada akhirnya akan meninggal, hanya akan mengorbankan belasan tahun saja, namun juga berhasil, akan untung besar. Saat berpikir demikian, pria berjubah merah menoleh ke langit, seketika sedikit marah. Remaja sekarang memang tidak ada kesabaran. Meskipun dirinya menolak, kenapa tidak membujuk lagi? Membujuk beberapa kali, dirinya pasti akan menyetujuinya. Melihat Sander dan Fanny sudah pergi jauh, pria berjubah merah tidak banyak berpikir. Dia langsung mengejar dan memanggil, Tuan Ye, tunggu. Aku dan kakekmu adalah teman baik. Sander yang sudah terbang jauh pun berhenti saat mendengar teriakan pria berjubah merah. Dia berbalik badan lalu pria berjubah merah sudah muncul di depannya. Sander melihat pria berjubah merah dengan muka heran. Pria berjubah merah berkata, Tuan Ye, sebenarnya aku dan kakekmu adalah rekan seperjuangan. Sander menganggukkan kepala dan tidak berkata. Melihat Sander diam saja, pria berjubah merah sedikit bimbang, lalu berkata, Tuan Ye, kamu dikejar oleh sekte masa lalu. Sander menganggukkan kepalanya, Lia. Pria berjubah merah berkata dengan serius, kamu adalah cucu dari teman seperjuanganku, aku tentu saja harus membantu. Jika Tuan Ye mau, aku bersedia membantu. Akhirnya dia memilih berdiri di sisinya Sander, karena ada lebih banyak sosok yang kuat di sisinya Sander. Mendengar perkataan pria berjubah merah, Sander tersenyum dan berkata, terima kasih. Pria berjubah merah yang berada di depannya setidaknya berada di tingkat Kaisar Agung, hanya lebih lemah sedikit dari kultivator pedang wanita itu, tetapi lebih kuat dari Tedo dan lainnya. Lia, kakeknya mencari kultivator pedang setidaknya di atas tingkat Kaisar. Saat berpikir demikian, Sander mendadak mengerutkan keningnya. Keki dan Shiro terus melawan arus waktu. Sepanjang perjalanan pasti berjumpa dengan banyak master tingkat Kaisar. Jika kakeknya selalu meninggalkan jodoh baik dengan master yang dia jumpai, maka... Saat berpikir demikian, tatapan mata Sander langsung berbinar. Kakek yang baik. Sander sudah ada satu rencana. Beberapa saat kemudian, Sander membiarkan pria berjubah merah masuk ke dalam pagoda kecil, lalu membawa Fanny meninggalkan tempat itu. Mereka berdua terus melawan arus waktu. Fanny melirik Sander yang ada di sampingnya dan berkata, kamu masih ingin mencari lebih banyak penjelajah waktu. Sander menganggukkan kepalanya, Lia. Fanny menganggukkan kepala dan diam tak berkata. Sander berkata, sekte masa lalu menggunakan elemen usia untuk merekrut penjelajah waktu, aku juga bisa. Setelah itu, dia memandang ke ujung langit dan berkata, sekarang aku sangat memerlukan waktu. Karena kekuatanku masih kurang kuat, sekarang aku hanya bisa mengandalkan kakek dan Tuan Penatao, lalu reputasi dari Kak Maura. Suatu hari dia harus mengandalkan kekuatan sendiri barulah bisa membuat mereka menunduk di depannya dengan rela. Belakangan ini, dia sudah berpikir banyak. Dia bisa bertahan hingga sekarang, sebagian besar karena identitasnya. Lalu, identitasnya memang sudah menakdirkan dia harus menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, sebelumnya dia sangat pasif, terpaksa menerima harta kekayaan keluarga, terpaksa harus melindungi alam semesta Guan Xuan.
Sekarang, terpaksa harus melindungi seluruh alam semesta. Sekarang, dia tidak ingin diam saja. Dia harus bertindak. Perbedaan diam dan bertindak, jika diam maka hanya akan mengikuti arus dan tidak bisa mengendalikan apapun, ada kalanya sering mengeluh. Jika bertindak, maka harus menyelesaikan segala masalah. Sejak masuk dalam arus waktu ini, Sander sudah mengerti banyak hal. Jika kultivasi tidak mencapai tahap tak terkalahkan, maka sama dengan sia-sia. Sebagian besar penjelajah waktu memiliki kekuatan yang kuat, tetapi orang-orang ini tertekan oleh hukum. Setiap hari hanya bisa melihat usia terus berkurang dan tidak bisa berbuat apapun. Lemah, maka tidak bisa bertindak apapun. Sander memejamkan kedua matanya, sekarang hati pedangnya sudah semakin kuat dari sebelumnya. Di saat itu juga, tubuhnya mendadak memancarkan niat pedang yang tipis. Niat pedang ini tidak kuat, lembut bagaikan air, membuat orang merasa nyaman. Feni memandang Sander sekilas, tatapan matanya sedikit heran. Dia tahu, kultivasi niat pedang bocah yang ada di depannya mengalami peningkatan. Benar-benar sangat luar biasa. Selama beberapa tahun ini, dia pernah melihat banyak kader jenius, termasuk 2 keturunan klan Yang. Meskipun 2 ketua klan Yang itu juga tidak bisa dibandingkan dengan remaja yang ada di depannya ini. Tentu saja, remaja yang ada di depannya ini tidak sekejam 2 generasi ketua pedang itu. Peningkatan kekuatan pada Sander membuat Feni merasa harus ada penekanan barulah tidak membuat dia melayang. Maka itu, muncul satu pemikiran di benaknya. Di saat itu juga, Sander membuka kedua matanya, lalu menghirup napas dalam-dalam, segalanya lancar, dia merasa nyaman sekali. Feni mendadak berkata, coba ceritakan lelucon. Sander pun terdiam. Feni memandang Sander dan berkata, aku mau dengar yang lebih dari waktu itu. Sander sedikit tercengang. Bersambung.